Bentar, sebentar. Mama mau live dulu. Bentar, Mama panggil Mas Abi. Malam teman-teman, saya sedang mengundang Mas Abi ya. Bentar, saya keluar pakai kacamata. Kita menunggu Mas Abi ya. Jam 8 tepat kita mulai. Sebentar, saya coba cek. Kok nggak mau ya Mas Abi ya? Malam Tiara. Kemudian ada Pak Sri Raharjo. Kemudian Sulfa. Selamat malam. Kita nunggu Mas Abi ya sebagai narasumber. Beliau sudah tahu, sudah di-invite, jadi kita menunggu. Nah, sip. Ayo Mas di ini. Oke. Ya, sudah go live. Sudah bisa Mas? Aku sudah accept dirimu go live with Abi. Iya, iya. Videonya juga sudah tak iniin. Sudah ngeklik kok belum bisa ya. Bentar. Kok belum mau ya? Nih. Halo, Wiwit juga udah datang. Mas Abi belum bisa ya? Coba Mas Abi keluar dulu, habis gitu masuk lagi deh, Mas. Iya, aku udah terima dan aku sudah accept loh, Mas. Udah klik go live with Abi Praya. Coba dirimu keluar, habis gitu masuk lagi, Mas. Sometimes terjadi kondisi kayak gini nih. Aku
Aku udah set loh ini. Bukan nggak mau ya. Mas Abi, iya aku udah terima Mas. Mas Abi boleh keluar dulu Mas, habis gitu masuk lagi Mas. Oke, sebentar ya teman-teman, ada kendala teknis. Sebentar, saya ambil handphone saya satunya lagi. Iya Mas, nggak bisa Mas. Oh oke, bentar. Saya coba ke Mas Abi lagi. Cancel, invite. Nah, alhamdulillah. Inilah gitu ya. Jadi kadang-kadang aku 5 menit lebih awal itu mengantisipasi kayak gini-gini nih Mas Abi. Iya, Oh, jadi aku aku udah coba masuk gitu kan. Nggak heeh. masuk-masuk juga. Iya, oke baik. Kita mulai aja ya Mas. Udah lewat 3 menit. Iya, minta maaf ya teman-teman ya. Aduh, udah pada gabung di sini nih gitu kan. Iya, Gimana, Mbak? iya. Ini dari teman-teman psikologi juga banyak kok. Beberapa dari teman-teman psikologi gabung. Ya, Oke, gimana? baik. Kita mulai aja ya Mas Abi ya. Oh, siap. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir di acara IG Live seperti biasa. IG Live ini adalah kita bicara mengenai Gen Z, seputaran kehidupan Gen Z gitu ya. Kenapa? Karena kita punya IG Live ini di-create untuk misi adalah meningkatkan kualitas hidup Gen Z. Nah, narasumber malam ini istimewa sekali. Ini psikolog senior kita gitu ya, Mas Wah, Abi Praya. Gitu ya, Mas Abi Praya ini psikolog senior, sekaligus juga konsultan dan sekaligus juga trainer di bidang human capital ya Mas ya, gitu main ya. capital. Mas, iya, Mas ini kan judul kita itu kan malam ini itu kolaborasi bukan sekedar kerja bareng gitu ya, bukan Ya, sekedar kerja kelompok. Dan ini kita bicara terkait dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh Gen Z ya Mas ya di tempat kerja nah, ya Mas. Oke, saya punya sejumlah pertanyaan Mas Abi gitu ya. siap menjawab. Pertama, Mas, banyak orang seringkali berasumsi atau mempersepsikan bahwa kolaborasi itu identik dengan kerja bareng gitu kan. Nah, kalau menurut Mas Abi sendiri di perspektifnya Mas Abi, apa sih bedanya kerja bersama dengan kolaborasi sendiri? Silakan Mas. Jadi ibaratnya gini Mbak Firly, kasih contoh aja ya. Ini misalnya kita di workshop ya, kita mau bikin meja kayu. Ini ada dua tim nih. Ada tim kerja bareng, ada tim kolaborasi. Nah, semuanya anggotanya sama, jumlahnya 5 orang. Kalau kerja Ya. bareng, ya, yang satu merintah-merintah, yang satu Uh-uh. ngasih orang, yang tiga ngeliatin, gitu. Nah itu kerja bareng. Hmm. Jadi ada yang free rider ya? Si kayu ada dudukin mejanya sampai dia jadi, gitu. Hmm. Nah, yang Ma- tapi kalau yang kolaborasi, mejanya keren banget. Dah, gitu aja bedanya kayak gitu. Oh, jadi kalau kita berkolaborasi sebetulnya adalah kita bersinergi ya Mas ya. Sehingga kita bisa Hmm. menghasilkan suatu output atau outcomes yang bahasanya tadi keren banget gitu ya, bukan asal jadi gitu ya Mas ya. Nggak jadi. Itu bedanya. Kerja Mhm. bareng Iya, iya. kolaborasi. Oke. Mas,
kalau dalam Ya, konteks kerja lintas generasi, kalau di tempat kerja itu kan bukan hanya Gen Z ya, gitu. Ada millennials, hmm, ada X, bahkan ada sejumlah organisasi yang baby boomers itu masih ada loh, gitu masih ya, ada. sebagai Masih tenaga ada. ahli, gitu kan. Nah, Lagi. apa tantangan utama yang dihadapi Gen Z gitu ya, ketika dia berkolaborasi dengan lintas generasi ini, Mas, gitu ya. Karena kan dunianya udah beda banget tuh, gitu ya. Ya, tantangannya Gen Z itu dari panca indera kita, Mbak. Hmm. Lihat, lihat, dengar, dan rasa kalau kolaborasi itu. Kadang-kala teman-teman di Gen Z itu nggak lihat situasi gitu. Hmm. Lah Oke. gitu. Jadi nggak lihat situasi. Kalau dengar, asal dengar. Kan beda ya kalau dengar sama nyimak ya Mbak ya. Iya, Benar-benar iya, menyimak gitu ya. Sampai iya. akhirnya juga bisa paham pesan komunikasinya. Nggak cuman masuk kuping kiri, keluar kuping kanan kan. Gitu. Iya, iya. Terus rasa Mbak. Kadang-kala kita memang harus, kita berkolaborasi, kita harus merasakan orang yang di hadapan kita. Nggak ngerasain bad mood kita sendiri Mhm. gitu. Jadi kuncinya Mhm. kalau mau berkolaborasi adalah kita lihat situasinya dengan tepat, bukan dari isi kepala kita. Kita mendengar, kita benar-benar mendengarkan dengan menyimak, nggak cuma sekedar dengerin suara, dan Iya. kita benar-benar merasakan apa yang dirasakan oleh temannya kita, gitu loh, oleh rekan kerjanya kita. Bukan cuma ngerasain perasaan kita sendiri, gitu sih Mbak. Hmm. Itu Nah, yang kita ini mau menarik. berkolaborasi. Iya. Ya, menarik banget ya Mas ya, terkait dengan tadi Mas bilang bahwa Gen Z itu kurang denger gitu ya, kurang rasa gitu kan. Kalau bahasa Mas Abi Nah, tadi kurang denger. Artinya kemampuan mereka terkait dengan listening itu kurang ya, menyimak itu kurang gitu kan. Dan menyimak. merasakan emosi, merasakan apa sih yang terkandung di dalam bahasa tubuh, apa yang terkandung dalam micro expression gitu ya. Dalam gesture yang disampaikan oleh lawan jenis ini, bukan lawan jenis, sorry, lintas generasi ini kemampuan mereka relatifly lebih rendah ya, Mas ya, kalau menurut Ya. Mas Abi dibandingkan generasi-generasi sebelumnya, apalagi generasi X ya, gitu kan. Hmm. Dilihatin aja kita udah paham nih, ini bakalan marah nih, gitu ya. Ini bete nih, gitu ya. Kita lebih lebih sensitif gitu, menangkap Ya, pesan-pesan implisit yang disampaikan oleh lawan bicara kita ya, atau oleh orang lain ya, Mas ya. betul betul. Nah, Nah, ini pertanyaan saya kembangkan dari jawaban Mas Abi ini ya, gitu ya. Nah, ini bagaimana nih Mas, gitu ya, skill terkait dengan skill yang tadi disampaikan menyimak, kemudian memahami emosi yang terkandung di dalam pesan yang disampaikan, di dalam kalimat, atau mungkin di dalam tulisan, atau bagaimanapun itu, bagaimana caranya supaya kita bisa mendevelop adik-adik Gen Z kita di organisasi ini, Mas? Silahkan, Mas. Ya, ya memang kalau lihat itu dengan mata, kalau mendengar dengan telinga, merasa dengan hati. Nah, ini adalah tiga Ya, hal yang kita kolaborasi sih, Mbak Fili. Pertama iya, lihat situasi gitu ya. Karena kalau kita tuh harus bisa menempatkan diri. Jadi kita harus lihat dulu situasinya seperti apa. Sehingga kita bisa memahami, oh dengan kondisi saya sekarang, saya nanti kira-kira di mana ya perannya gitu. hmm, Karena hmm, paling hmm. paling penting itu adalah lihat peran kita ada di mana. Yang kedua adalah dengerin. Ya namanya juga kita anak baru ya, masuk ke lingkungan baru. Iya, Dengerin aja iya, dulu, gitu loh. Gak usah dibantah, gak usah apa ya, dengerin dulu aja. Kita kan juga, ya kita mungkin punya skill yang mungkin lebih tinggi gitu ya dibanding senior-senior kita. Mungkin kita punya pengetahuan dan pemahaman yang mungkin punya kemampuan teknis yang mungkin nggak dimiliki oleh orang lain gitu ya, Mbak Fili. mhm, mhm. Kita dengerin dulu, jangan cuma dengerin diri kita sendiri, jangan cuma sibuk dengan kita gitu loh. Ya dengerin aja gitu. Jangan cuma Iya, masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Bener-bener kita iya, menggunakan telinga itu mendengarkan pesan, bukan suara. iya. Nah, Nah, iya, yang ketiga soal rasa. Selama ini hatinya mungkin nggak, hatinya dipakai ngerasain perasaan sendiri. Ya kita mhm, luasin dong iya, hatinya kita itu, coba untuk merasakan apa yang kita lihat dan kita dengar gitu loh. mhm, Kalau udah kita lihat, kita dengar, harusnya kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Gitu sih Mbak mhm, Firly. iya, Saya gini, iya, mata itu cuma bisa ngelihat kepala sendiri. Sementara telinga itu hanya mendengar suara, nggak dengar pesannya gitu loh. mhm, mhm. Hati itu kadang-kadang cuma merasa perasaan sendiri, bukan perasaan orang lain. Gitu sih Mbak Fili.
Ya, Mas, ini melatih realnya seperti apa nih, Mas? Karena mereka itu kan memang dari lahir, mereka kan generasi yang dari lahir cower sudah hidup dengan teknologi ya, gitu ya, dengan Ya, layar gitu kan. ya, Sehingga kemampuan mereka ketika mereka beranjak gitu ya, balita maupun dan seterusnya, kemampuan mereka untuk melakukan interaksi secara langsung dengan generasi sebelumnya itu relatif lebih rendah gitu kan. Nah, ya. realnya gitu ya, realnya kita kalau jadi leader lah misalnya, atau kita Hmm. sebagai orang HR misalnya gitu ya, apa nih yang harus kita lakukan untuk mereka, melatih mereka untuk memahami atau untuk menyimak gitu ya apa yang disampaikan, untuk tidak sibuk pikirannya dengan diri mereka sendiri, karena mereka sendiri itu kadang-kadang kalau misalnya mereka menyampaikan di teks mas gitu ya, Ya. itu bagus gitu ya, mereka Ya. menyampaikan pesan di teks bagus, tetapi ketika berhadapan langsung gitu ya, itu banyak dari mereka yang kemudian mengalami kesulitan untuk saya mesti ngomong apa. Ya. Iya loh Mas, gitu ya. Di waktu aku riset itu Gen Z-nya bilang ke aku gitu ya, Ibu bersyukur loh ketemu sama kami masih mau diwawancara. Gitu ya. Ya, Kalau ya. Gen Z yang lain, mereka akan, saya mesti ngomong apa sama Ibu. Jadi begitu ketemu orang, mereka itu langsung Hmm. blank gitu loh Mas. Sementara itu kan kalau kita bicara mereka sebentar lagi menjadi leader, mereka harus berkolaborasi di dalam tim di organisasi, itu kan menjadi obstacles yang luar biasa gitu ya. Ya. Real yang kita harus lakukan sebagai leader atau sebagai HR, itu apa yang real yang harus kita lakukan? Mau dibikinkan pelatihan atau bagaimana Mas? Jadi sebenarnya gini, oh, kalau kita melihat layar atau kita menggunakan media gitu ya dalam komunikasi, Hmm. jangan cuma dilihat medianya atau layarnya, tapi yang kita lihat orang di dalamnya, di dalam layarnya. Itu yang paling penting. Ah, Sama aja. Ini iya, ketika layarnya dihilangkan, kan orang masih ada. Jadi itu iya, dulu. iya, Jadi jangan terbiasa komunikasi lewat handphone, komunikasi lewat media sosial, komunikasi lewat iya, apapun salurannya, ya lewat layar atau lewat langsung. Kan orangnya masih ada. Ya udah lewat iya, orangnya aja langsung. Jadi iya, mau kita jadi jangan sampai menjadikan alasan kan kita ketemunya layar. Lah salah kamu kenapa malah layar kan ada orang iya, di dalam. iya, iya, iya. Itu Kenapa nggak ketemu langsung gitu ya? ya iya, Kalau, apa bedanya iya, ketemu iya, langsung gitu iya, loh. iya, iya, iya. Itu. Belum lagi kalau mereka texting Mas gitu ya. Ini Ya. saya ngobrol sama teman saya yang di Jerman. Dia udah kerja puluhan tahun di Jerman gitu ya. Mm-mm. Dia mengeluhkan hal yang sama terkait dengan Gen Z gitu ya. Kalau Ya. texting mereka itu suka eh, menulis apa mengetik programming aja M-nya 2 aja mereka juga kadang-kadang nggak aware dengan itu gitu ya. Karena literasinya menjadi rendah. Karena ketika Ya. teks itu kan ada kadang-kadang ada apa aplikasinya yang mau dilanjutin enter nanti langsung kalimat. Nah, mereka biasa Iya. dengan itu gitu ya, sehingga mereka kurang gitu ya, kurang mampu terkait dengan literasi. Baik, ini Ya. ada pertanyaan menarik, saya boleh langsung ajukan aja nggak Boleh apa-apa ya Mas, langsung. biar kita interaktif ya. Oke, Yes, dari Mbak langsung. Ken Ayu. Ya, baik. Ini dari Mbak Ken Ayu, terima kasih pertanyaannya Mbak Ken Ayu. Gitu ya, Mbak Ken Ayu bertanya, bagaimana caranya Gen Z menghadapi atasan yang baby boomers di mana sulit menerima masukan dan perubahan? Hmm. Yang penting gini, kenali dulu saja orangnya, gitu ya. Dan orang kalau misalnya dia sampai menolak, tahu dulu aja alasan menolaknya apa. Pertama lihat bosnya dulu, baby boomersnya ini kayak gimana sih orangnya, gitu loh. Mhm. Lalu dengerin, alasan dia menolak pendapat kita apa? Kan ada alasannya, gitu loh. Lalu Mhm. dirasakan, lalu dirasakan aja. Orang ini ngomong ini pasti punya latar belakang, dirasain orang ini mau maksudnya kemana, gitu loh. Jadi kita Mhm. bisa lihat rasa, kita bisa lihat, dengar, dan rasa. Udah itu aja, sederhana. Mhm. Kalau misal ketemu sama Mhm. orang yang nggak mau dengerin kita gitu ya, cari tahu dulu kenapa dia nggak mau mendengarkan kita. Kan pasti dia ngomong kan alasannya kenapa kan. Kalau dia nggak Iya. ngomong, kejar gitu loh. Lihat-lihat situasinya, kapan dia bisa diajak ngobrol. Terus kemudian kalau dia udah dapet waktu ngobrol, kita dengerin dulu. Nggak usah ngerasa kita wah jadi baper apa segala macem gitu ya. Lalu libat
libatkan perasaan kita sama dia ini adalah, oh dia seorang CEO, dia orang bos kita, dia udah punya Mhm. pengalaman, ya udah dihargain dulu aja, gitu, Iya, diikuti iya, saja dulu, kan nggak iya. apa-apa. Nah nanti kalau kita udah tahu alasan penolakannya, itu 50% kita udah memahami dia, itu dulu. Hmm. Baru nanti kita Mhm, cari mhm. tahu sebenarnya masalah yang relevan dari kacamatanya dia seperti apa. Nah, ini soal rasa. Bagaimana kita bisa menggunakan sudut pandang orang lain, itu penting banget dalam kolaborasi, Mbak Firly. Supaya Iya, apa? Kita bisa nyampaikan pendapat kita dengan tepat. Kan kita mau nyesuaiin juga dengan caranya dia. Gitu. iya, iya, Bukannya kita nggak bisa loh. Tapi lebih kepada ya gimana caranya lah. Kita memahami orang dulu sebelum kita dipahami. Itu. iya. Bagaimana Mbak Ken Ayu? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Gimana Mbak Ken? Oke. Terjawabkah? Terjawab ya. Mungkin terjawab. Ya, jadi kalau bagaimana caranya supaya bisa mendengarkan atau supaya komunikasi dengan baby boomers itu tadi Mas Abi menyampaikan bahwa ya udah dengerin dulu, pahami dulu gitu ya, pahami kenapanya. Jadi kalau kemudian rasakan gitu kan, itu yang disampaikan oleh Mas Abi. Karena memang Gen Z ini banyak juga yang perspektifnya juga terbatas ya Mas ya, kalau menurut saya Ya, gitu ya. ya, ya. Jadi saya beberapa kali dijapri sama Gen Z, Mas, gitu ya. Jadi saya kan dalam tanda kutip mengelola lah ya puluhan Gen Z gitu kan. Saya beberapa Ya, kali itu mereka memang menarik banget ya buat saya ya karena dan mereka juga tapi mereka tuh pinter-pinter sebetulnya, Mas, gitu ya. pintar, Nah, pintar. Membuat kita pinter-pinter. tinggi-tinggi. Iya, mereka itu menyampaikan ke saya. Jadi ketika ada masalah gitu ya, misalnya dimarahin orang tua, itu wordingnya Mas, itu sudah kayak orang depresi. Oh iya, 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 Ya betul. kan bahasanya itu literasi terkait dengan mental health, istilah-istilah terminologi yang ada di dalam psikologi itu mereka jago banget walaupun nggak kuliah psikologi Iya. ya, gitu ya. Telepon itu bukan. Terus iya, mereka menyampaikan itu ke saya dan saya ketika saya membaca itu gitu ya, sempat ngobrol juga sama beberapa teman psikolog gitu ya. Ya, Itu betul. buat kami adalah mereka mereka merasa bahwa jadi kalau kalau bahasa analogi saya itu Ya. kalau bayi anak kecil tantrum gitu loh Mas. Ya kan? Mereka itu Oh, iya. jadi kalau kayak gitu tuh kan kita mengajari mereka untuk tenang, bukan malah mengglorifikasi emosinya, gitu kan? Kalau kita Ya. mengglorifikasi emosi, yang makin tantrum dia, yuk makin Iya. nangis-nangis nanti, gitu kan? Bagus itu. Iya, iya, gambarnya seperti itu. Sehingga ketika dia udah tenang, kita berikan perspektif yang tadi Mas Abi sampaikan gitu ya. Kita memang perlu banyak mengedukasi Gen Z terkait dengan perspektif yang berbeda, gitu kan? Iya, Terkait betul. dengan perspektif yang berbeda. Itu kita memang perlu edukasi mereka. Baik, Hmm. oke, dari Mbak Ken Ayu. Oke, Mas, pertanyaan berikutnya nih, Mas, gitu ya, Siap. terkait dengan kolaborasi. Ada Ya. Gen Z juga, tidak semua Gen Z itu dalam tanda kutip bermasalah loh. Yang kita bilang bermasalah itu bisa jadi mereka tidak merasa bahwa itu masalah, ya kan? Iya, Iya loh, Mas, gitu loh. Siapa bisa, bilang bisa. kami bermasalah, gitu kan? Sebagian besar Ya. mengatakan, siapa yang bilang bermasalah? Kan yang bermasalah generasi sebelumnya. Kalau saya sih, saya nggak ngerasa diri saya bermasalah, gitu kan? Jadi yang bermasalah adalah kita di dalam perspektif mereka. Iya, Gitu betul. kan? Iya kan? Iya, betul, Perspektif mereka betul. seperti itu. Nah, ada juga Gen Z yang mudah sekali dia untuk berkolaborasi gitu ya dengan berbagai macam generasi. Dia cukup ngeblend lah gitu ya. Nah, kemampuan mereka di dalam berkolaborasi itu lebih banyak ditentukan oleh apa, Mas? Kalau di dunia kerja, oleh budaya organisasinya atau memang dia sudah dibentuk untuk mudah berkolaborasi oleh pola asuh dari orang tuanya, Mas? Oke, ini menarik sih. Ya, ini menarik. Karena gini, kenapa kita kalau kolaborasi, jurus pertama kita tuh harus lihat, ya. Hmm. Kenapa? Karena tuntutan perusahaan tuh beda-beda gitu. Kayak misalnya ada industri-industri yang lingkungan kerjanya itu memang menuntut konformitas, keseragaman dalam cara berpikir. Misalnya kayak di manufaktur atau di jasa keuangan yang regulasinya banyak banget gitu kan. Ya, Jadi apa compliance memang ya. harus SOP, ya kan? Iya, Gitu loh.
Nah, beda nanti kalau misalnya di industri kreatif atau di industri media atau di industri yang memang banyak ke arah desain atau seni gitu loh. Wah, Mhm. itu malah eh, justru itu yang dituntut tuh out of the box gitu. Jadi Hmm. kayak berlawanan ya Mbak ya. Kalau di Iya, manufaktur, konsistensi itu adalah teman kita. Jadi iya, ketika kita bisa konsisten itu bagus. Kalau di industri kreatif kita konsisten gitu-gitu aja, iya, makasih. kabur pada kliennya. Iya, Jadi, iya, 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 jadi Mas. kita harus jurus pertama kolaborasi, lihat dulu kita mau berperan seperti apa. Ya kalau misalnya industrinya Hmm. memang menganjurkan kita harus comply, harus banyak aturannya, harus banyak ini hal-hal yang memang kita harus ikutin. Ya kita ya keseragaman di dalam bertindak. Ya kita harus memang menunjukkan kerjasama, lebih banyak ngikutin komando dulu gitu. Beda Iya, sama yang kalau misalnya di industri kreatif, yang justru kita harus stand out gitu, harus iya, beda gitu. iya, Jadi iya. yang pertama kolaborasi adalah lihat dengan mata, dengan sungguh-sungguh, lihat situasinya. Jangan cuma ngelihat dari isi kepala sendiri, tapi lihat secara Mhm, realita. mhm. Dan gak halu, Iya, iya. Mbak Firly. Jadi kemampuan Gen Z terkait dengan memahami konteks industri, konteks Hmm, organisasi itu kritikal juga untuk benar. menentukan atau menerjemahkan kata kolaborasi di dalam dunia kerja ya Mas ya. Iya, Ya, itu. iya, iya. Baik, baik. Mas, tapi kalau boleh tahu gitu ya, eh kalau misalnya Gen Z nih Mas gitu ya, Gen Z itu kan dalam tanda kutip ya, sebagian mungkin beranggapan mereka itu masih anak kecil gitu ya, sehingga Hmm, ketika di dalam dinamika organisasi bisa jadi dalam meeting atau dalam koordinasi gitu ya, dia ide-idenya mungkin tidak diterima gitu ya. Kalau saya pernah interview Gen Z Mas, mereka bilang gini, saya itu sebetulnya nggak mau kerja pakai SOP Bu. SOP itu membuat saya tidak bisa tampil otentik. Saya nah merasa iya, tidak itu dia. dihargai. Saya maunya pakai cara saya, Bu. Padahal caranya bikin nggak selesai masalahnya. Kerjaannya nggak selesai. Terus kalau pakai cara kamu, kerjaanmu nggak selesai. Terus apa yang harus sebaiknya dilakukan oleh perusahaan? Saya tanya gitu, Mas. Lah, Iya, iya, kalau iya. pekerjaan saya nggak selesai, harusnya atasan bagi-bagi dong. Pekerjaan saya nggak selesai itu biar selesai. Makanya, ini makanya kayak dibalik gitu loh. Loh, kamu Iya, tuh teman-teman di teman-teman anak-anak baru ya, entah itu Gen Z ataupun mungkin karyawan stok apa iya, itu apa wajah lama stok baru gitu ya. iya, iya, iya. Ya itu gini, kenapa kita harus ngikutin dulu apa yang ini, nah ini jurus kedua, denger ya, kenapa kita harus mendengarkan dulu apa yang harus kita kerjakan oleh atasan kita, karena mereka yang tahu kerjaannya. Iya. Jadi, kalau misalnya kita punya ide-ide dan sebagainya, gimana kalau misalnya diikutin dulu, dipahami dulu, dikerjain dulu, dipahami dulu pesan dari komunikasinya, bukan suara Hmm, atasannya, hmm, gitu loh. Pesannya hmm, apa sih? Gitu loh. Coba hmm, dijalanin dulu, nanti kalau misalnya sudah ada hasilnya, baru kita sama-sama evaluasi. Pak, boleh, kan kita udah bisa nih ngerjainnya dengan cara seperti ini. Boleh nggak, Pak? Nah, kalau kita udah menunjukkan bukti, nah ini soal rasa, ya. Yang namanya atasan, itu perlu ngelihat kita bisa kerja apa enggak. Jadi kita harus hmm, rasakan, atasan kita itu puas nggak dengan apa yang kita lakuin, hmm. gitu loh. Ini bukan soal menjilat atau apa, kita pingin kelihatan jadi baik atau gimana. Enggak. Kita tuh Iya, cuma ingin atasan itu, kenapa dia menyuruh, kenapa dia memberikan instruksi, dan mengharapkan kita untuk ngerjain, karena dia mau ngeliat dulu hasilnya seperti apa. Jadi kita dikasih kesempatan dulu untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang kita kerjain sebagai anak baru. Nah, kalau misalnya hmm, kita udah bisa, gitu ya, menunjukkan, oh kita mampu nih dengan caranya dia, baru, itu kan soal building trust. Kolaborasi hmm, tanpa ada building trust nggak bisa dong. Kalau misalnya nggak bikin orang percaya dulu, baru kita ngomong idenya kita bagaimana. Karena hmm, setiap ide itu, kalau di benak kita unjuk aksi.
kita unjuk kekuatan, kita unjuk kompetensi. Buat Ya, atasan, ada resiko loh kalau kalau misalnya kita gagal, kan ada resiko kita beliau yang akan menanggung, atasan kita yang akan betul, menanggung. Itu yang betul. mesti dipahami. Makanya kenapa? Lihat dengan mata. Kalau berkolaborasi ya, lihat dengan mata, dengar dengan telinga, rasakan dengan hati. Baru Hmm, kita bertindak. ya, ya. Gitu. Jadi sense-nya itu loh gitu ya. Intinya adalah kalau mau kolaborasi, skill yang memang dibutuhkan oleh Gen Z itu adalah skill dalam membangun suatu interpersonal skill yang bagus gitu ya Mas ya. Itu Ya kan dulu. itu fondasi ya, fondasi agar dia bisa membangun trust antar interperson Iya. antar anggota atau antar karyawan ya. Jadi interpersonal skills ya Mas ya. Yang harus Iya. kalau menurut Mas oke, komunikasi sih. Tadi itu ya mendengarkan gitu ya. Kemudian Lihat, melihat mendengarkan, gitu ya merasakan. dan merasa. Hmm. Ya, 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 ya. Oke, Mas, Ya. kalau dari Mas Abi sendiri melihat gitu ya, ini kan kemampuan mereka masih relatif lebih rendah ya saat ini gitu ya. Oh, Sementara ketika mendapatkan suatu apa tekanan pekerjaan atau mendapatkan suatu apa namanya suatu teguran dari mm, atasan gitu mm. kan, ini kan emosinya langsung nangis karuan gitu ya. Kalau di generasi sebelumnya kita dimaki-maki, besok kita hidup lagi gitu. Dimaki-maki Hidup besok kita lagi. ketawa aja kan. Iya, biasa Kenapa aja. Mas? Biasa Ya. aja, dimarah-marahin sama atasan, be aja gitu kan, nggak pakai dramatisasi lah ya, gitu ya. Nah, Iya. baik, ya jadi pemahaman emosi si Gen Z terkait dengan emosi yang terjadi di dalam dirinya itu kan relatif memang rendah ya Mas ya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh atasan Mas gitu ya untuk membuat si Gen Z ini lebih peka di dalam interpersonal skill di perusahaan? Mungkin saya punya opini yang berbeda ya antara tinggi dan rendah gitu ya. Lebih kepada gini, Gen Z itu ya pernah mengalami masa-masa di mana dia terisolasi, ada pandemi dan sebagainya gitu kan, Mbak. Ya, Gitu ya. ya, Generasi yang memang terputus dari koneksi interpersonal atau kontak ya, dengan sosial secara luas gitu ya. Ada masa-masa itu dan memang akhirnya terkarbitkan untuk tumbuh dalam generasi kayak generasi eh, kaleng sarden. Jadi memang dia dimasukkan dalam suatu tempat gitu ya, satu lingkungan, ya hmm, udah dia dari situ dan berhubungannya lewat layar gitu kan. hmm, Sehingga ketika ini terjadi, wajar kan kalau misalnya dia jadi nggak punya pengalaman yang banyak ketika berinteraksi dengan orang. Nah, hmm, berarti apa yang mesti ditingkatin? Jam itu, kalau kata Mas Tukul tuh apa? Flying watch, jam hmm, terbang. hmm. Flying Oke. watch Nah, aja, jam langkah terbang aja. ya jam terbang ya Mas ya, mesti praktek ya. Iya, Oke. nanti atasannya gimana kan gitu kan. Ya udah, seng-seng Ya, ketemuin aja dulu. Gak usah takut ya, gitu loh. Jalanin aja dulu, rasain dulu, jangan dirasain apa yang kita rasain. Wah, rasa takut apa sampingin dulu, lihat bosnya gimana. Udah, itu aja. Nah, itu jurus ya, ketiga tuh ya, pakai rasa ya, gitu. merasa. Tiga jurus tadi ya Mas. Nah, atasannya mesti ngapain ini Mas gitu ya? Ya. Nah, atasannya tuh mesti memberikan kesempatan sih. Ya, bukannya mereka nggak bisa kok, bisa. Dan Ya, bahkan banyak teman-teman Gen Z itu banyak yang tangguh loh, Mbak Firly. ya, Justru kebanyakan betul, yang saya betul, temuin betul, itu justru betul. kebanyakan agak berbeda dengan apa yang diomongin sama orang. Ya, Saya ketemu kok sama Gen Z yang eh eh sini deh, anggaplah dia namanya si Andi gitu. Nih aku lagi bingung soal ini. Ini mesti gimana gitu ya. Oh Mas Abi, kita gini aja gimana gitu. Banyak inisiatif hmm, ngasih solusi-solusi yang saya juga nggak tahu gitu. Dari mana orang hmm, bisa tahu gitu hmm, kan? betul, Jadi betul. dan sering sekali orang meremehkan Gen Z itu adalah mereka nggak bisa kerja. Bisa. Mereka Bisa. tuh punya kok kompetensi-kompetensi yang kita sendiri juga nggak ajaib-ajaib yang kita nggak tahu gitu ya. Iya, Kayak iya, artificial kreatif intelligence, banget. Iya, kayak tiba-tiba dengan menggunakan cuma menggunakan handphone gitu ya, terus tiba-tiba 5 menit udah jadi skrip dan sebagainya. Kamu caranya gimana gitu kan? Kok kayak hmm, ajaib banget gitu. Lah Mas kan pakai ini. Oh, nah gitu loh Mbak. iya, Jadi iya,
tunjukkan rasa ingin tahu kita terhadap apa yang dimiliki oleh teman-teman Gen Z. Itu penting banget untuk atasan. Kenapa curiosity itu menjadi penting atau rasa ingin tahu itu penting? Karena memberikan ruang. Mereka butuh ruang. Oh, sama ini nggak ada ruangnya untuk berinteraksi. Kasih ruang untuk Betul, interaksi. betul, betul, Jam terbang, betul. jam terbang. Jam terbang. Jadi Jam atasan di terbang. sini harusnya memberikan ruang bagi Gen Z gitu ya untuk membangun interpersonal skill ya Mas ya. 3 Iya, jurus tadi memberikan ruang dan karena mau tidak mau suka nggak suka bahwa kompetensi itu bisa melekat di dalam diri Gen Z kalau dia punya jam terbang. Begitu ya Mas iya. ya? Jam terbang. Penting banget. Kasih Ya, kesempatan dia untuk berinteraksi. Kasihan loh, dia baik, tuh baik. generasi yang terputus kan dari koneksi Iya, sosial. iya, 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 iya. Ini putranya Mas Abi juga Gen Z ya? Oh, Gen Z ini. Dia baru menyenangkan di ini nih, rumah BUMN. Jadi setiap putranya Mas Abi day to day gitu ya. Untungnya bapaknya psikolog ya Mas. Udah biasa. Ya baik teman-teman ada pertanyaan lagi silahkan. Ada Mas, ada Mbak Nelly, ada Mas Adi. Terima kasih sudah datang. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang sudah lewat dari 20.30 Mas, gitu ya. Terima kasih banyak Mas Abi, kalau saya boleh simpulkan, sebetulnya kompetensi apa yang harus dimiliki oleh Gen Z, itu ada 3 jurus tadi ya Mas ya, gitu ya. Melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, bukan hanya mendengar, tapi menyimak gitu ya, dan merasa dengan hati. Supaya kita punya empati, punya interpersonal skills yang bagus. Jadi sebetulnya 3 jurus itulah yang menjadi skill dasar yang dibutuhkan oleh Gen Z agar dia bisa berkolaborasi dimanapun dia berada. Begitu ya Mas ya? Betul Baik, sekali. baik. Itu, Baik, Mbak terima Fir. kasih banyak. Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Abi. Terima kasih banyak teman-teman. Sekarang sudah pukul 20:33. Kita ketemu lagi hari Senin ya dengan pembicara yang berbeda. Kali ini pembicara hari Senin dari Mbak Bea. Mbak Bea Erlina. Yes, Mbak Bea Erlina yang akan menjadi Ya. narasumber untuk hari Senin besok. Gitu ya. Wah, itu Terima kasih banyak. mantap banget itu. Itu mah banyak pengalamannya banget itu Bu Bea itu. Iya. Psikolog yang lebih senior lagi gitu kan. Wah, itu udah resi hitungannya. Betul, betul, betul Mas Abi. Terima kasih banyak Mas Abi. Terima kasih banyak teman-teman. Izin saya close ya untuk IG Live malam ini. Terima kasih banyak. Semoga IG Live-nya bermanfaat untuk teman-teman dan untuk para Gen Z. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Alami Mbak Firly. Thank you Mas. Thank you. Izin close ya. Ya. Dadah.